Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Diana Hernawati, Magister Pendidikan, dan Bapak Egy Nuryadin, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Hewan. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai sistem respirasi pada hewan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 7 yang pertama adalah ada Cynthia sebagai pemateri pertama, lalu ada Imron Hairul Saleh sebagai pemateri kedua, lalu ada saya sendiri, Isni Mariam sebagai pemateri keempat sekaligus moderator, dan yang terakhir ada Kansanurul Salimah sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja simak materi yang akan kami sampaikan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Cynthia Fahu, yang mana materi yang pertama adalah pendahuluan atau pengantar dalam materi sistem respirasi pada hewan. Nah, di sini ada materi yang pertama atau submateri yang pertama yaitu pernapasan dan sistem respirasi. Jadi mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa pernapasan merupakan kegiatan mengambil udara atau inspirasi dan mengeluarkan udara atau ekspirasi melalui alat pernapasan. Sedangkan sistem respirasi adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, selanjutnya di sini ada sifat gas dan difusi gas. Sifat gas yang perlu kita ketahui pada umumnya ini ada 3, yakni yang pertama, tidak dapat dilihat oleh mata dan tidak dapat dipegang. Yang kedua, volumenya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, gas terus bergerak dan cenderung tidak tetap wujudnya. Nah, pada bagian ini, sifat gas akan dibagi 2, yakni yang pertama yaitu gas ketika dalam fase gas, kemudian yang kedua, gas ketika berada dalam larutan air. Nah, yang pertama yaitu sifat gas ketika gas berada dalam fase gas. Nah, jadi studi modern tentang gas dalam fase gas ditelusuri kembali oleh John Dalton yang mana mengartikulasikan hukum tekanan parsial. Nah, menurut konsep hukum ini bahwa tekanan total yang diberikan oleh campuran gas seperti atmosfer adalah jumlah tekanan individu yang diberikan oleh masing-masing dari beberapa komponen gas dalam campurannya tersebut. Nah, tekanan gas yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas disebut sebagai tekanan parsial. Nah, sifat penting dari tekanan parsial setiap gas dalam campuran adalah bahwa ia tidak bergantung pada gas lain yang ada. Selain itu, dalam volume gas campuran, setiap komponen gas berperilaku dalam hal tekanan parsial seolah-olah hanya menempati seluruh volume. Dengan demikian, tekanan parsial setiap gas dalam campuran gas dapat dihitung dengan hukum gas universal yaitu PV sama dengan NR dikali T. Nah, di mana P mewakili tekanan, V adalah volume, N adalah jumlah mol atau kuantitas, R adalah konstanta gas universal, dan T adalah suhu absolut. Kemudian yang kedua yaitu gas dalam larutan air. Nah, tekanan parsial gas yang dilarutkan dalam larutan air atau sejenis larutan lainnya didefinisikan sama dengan tekanan parsial gas dalam fase gas yang larutannya berada pada kesetimbangan. Sebagai ilustrasi, pertimbangan apa yang terjadi jika air yang bebas atau oksigen bersentuhan dengan udara yang mengandung O2 pada tekanan parsial 0,21 atm. Nah, itu contohnya. Jadi, dikatakan bahwa tekanan parsial dan konsentrasi gas dalam larutan air sebanding satu sama lain. Tetapi, sifat proporsionalitas ini lebih rumit daripada di fase gas. Nah, dari hukum Henry sendiri, yakni adalah hukum fundamental yang menghubungkan tekanan parsial dengan konsentrasi dalam larutan air. Ada beberapa cara di mana hukum ini diekspresikan dan berbagi ekspresi menggunakan beberapa koefisien yang berbeda. Untuk secara kesimpulan bahwa ada 3 karakteristik yang penting dari gas yang terlarut di dalam air, yakni
Yang pertama yaitu kelarutan sebagai gas berbeda. Secara khusus, karbon dioksida memiliki kelarutan yang jauh lebih tinggi daripada oksigen atau nitrogen. Nah, koefisien absorpsi atau dari karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen dalam air suling dingin masing-masing adalah sebagai bentuk dari koefisien absorpsi tersebut. Kemudian ada karakteristik yang kedua, mungkin langsung diberikan contoh saja. Kelarutan gas dalam larutan air sangat menurun dengan meningkatnya suhu air. Nah, ini berlaku untuk semua gas. Sebagai contoh ilustrasinya atau contohnya yaitu koefisien absorpsi O2 dalam air suling pada suhu 0 derajat Celcius yang mana tekanan parsialnya adalah 1 atm. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kelarutan gas dalam larutan air menurun dengan meningkatnya salinitas. Nah, maka dari sifat gas, dalam campuran gas, dalam fase gas, dan dalam larutan yang ada airnya, dapat disimpulkan ada 6 poin penting, yakni yang pertama, tekanan total campuran gas adalah jumlah dari tekanan parsial yang diberikan oleh masing-masing gas dalam campuran. Tekanan parsial setiap gas tidak bergantung pada gas lain yang ada. Kemudian yang kedua yaitu dalam campuran gas, konsentrasi dan tekanan parsial dari setiap gas berbanding lurus satu sama lain, sehingga koefisien proporsionalitas adalah sama untuk semua gas pada suhu yang bebas atau suhu berapapun, karena ini merupakan akibat atau hasil yang wajar dari hukum gas universal. Yang ketiga, ketika gas terlarut dalam larutan air, maka gas ini menghilang menjadi larutan, jadi tidak dalam bentuk gas lagi, seperti gula yang terlarut di dalam air tadi. Nah, gelembung gas atau sekecil apapun itu yang berada di dalam si larutan tadi tidak dikatakan bahwa dia tidak berada di dalam larutannya. Nah, yang keempat, tekanan parsial gas yang terlarut dalam larutan berair sama dengan tekanan parsial gas yang sama dengan fase gas dengan larutan berada pada kesetimbangan. Yang kelima, gas dalam larutan air memiliki konsentrasi dan tekanan parsial yang mana merupakan tekanan yang proporsional. Namun, koefisien proporsionalitas disebut sebagai koefisien absorpsi sangat bervariasi dari gas ke gas yang lain dan bergantung pada suhu dan salinitas. Yang keenam, kelarutan gas menurun dengan meningkatnya suhu dan juga dengan peningkatan salinitas. Nah, yang selanjutnya yakni materi tentang difusi gas. Hukum fundamental dari difusi gas adalah bahwasanya gas berdifusi secara bersih dari area dengan tekanan parsial relatif tinggi ke area dengan tekanan parsial yang relatif rendah. Ketika gas berdifusi dari satu tempat ke tempat yang lain, maka gas ini melakukannya dengan mekanisme dasar yang sama dengan zat yang terlarut berdifusi melalui larutan. Kemudian bisa dikatakan bahwa molekul gas bergerak tanpa henti secara acak pada skala atom molekul, sehingga hanya dengan bekerjanya hukum probabilitas, ketika potensi kimia suatu gas berbeda dari satu tempat ke tempat lain, maka gerakan acak ini membawa lebih banyak molekul gas dari daerah yang mana potensi kimianya lebih tinggi daripada daerah tersebut. Oleh karena itu, secara makroskopik terjadi transport gas bersih atau yang disebut sebagai difusi gas. Nah, sebagai tambahan, difusi gas searah dengan gradien tekanan parsial tidak selalu berarti bahwa difusi terjadi searah dengan gradien konsentrasi. Jadi, untuk melihat poin yang sangat penting ini, pertama-tama mari kita pertimbangkan kasus yang paling mendasar, yakni dalam campuran gas dengan suhu seragam atau dalam larutan berair dengan suhu dan salinitas seragam, jika tekanan parsial gas tertentu lebih besar di suatu wilayah daripada di wilayah lain, maka konsentrasinya juga lebih besar. Jadi, ketika campuran gas dalam larutan tersebut adalah larutan yang encer, maka gas berdifusi dari tekanan parsial yang tinggi ke yang rendah. Gas juga berdifusi dari konsentrasi yang tinggi ke yang rendah. Kemudian, dengan ini dapat kita simpulkan untuk difusi gas, maka ada 3 poin penting. Yang pertama yaitu gas selalu berdifusi dari
daerah bertekanan parsial tinggi ke daerah bertekanan parsial rendah dan dengan laju yang sebanding dengan perbedaan tekanan parsial. Nah, sebuah gas berada pada kesetimbangan dalam sistem ketika tekanan parsialnya seragam secara keseluruhan. Kemudian kesimpulan yang kedua yakni difusi terjadi jauh lebih mudah melalui udara daripada air. Yang ketiga, ketika molekul gas menjalani kombinasi kimia, maka gas-gas tersebut berhenti memberikan kontribusi pada tekanan parsial gas yang bersangkutan dan dengan demikian tidak lagi mempengaruhi arah atau laju difusi gas. Materi yang selanjutnya yaitu transportasi konvektif gas, yakni aliran massal. Nah, selain difusi, mekanisme utama dari transportasi gas pernapasan adalah konveksi. Nah, pengangkutan gas konveksi juga disebut sebagai pengangkutan dengan aliran yang terjadi ketika campuran gas atau larutan yang ada airnya mengalir dan molekul gas tersebut dalam gas atau cairan dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain oleh aliran fluida. Nah, transport gas konvektif ini biasanya jauh lebih cepat daripada difusi gas karena konveksi atau alirannya tadi menggerakkan molekul gas secara deterministik. Nah, ini merupakan gaya paksa daripada bergantung pada pergerakan molekul acak. Nah, dua proses utama yang digunakan hewan untuk menggerakkan cairan untuk mengangkut gas adalah pernapasan dan pemompaan darah. Nah, jadi keduanya membutuhkan energi metabolik, yang mana hasil yang didapat hewan karena melakukan investasi metabolik adalah hewan tersebut mampu mempercepat pengangkutan oksigen dan karbon dioksida dari satu tempat ke tempat yang lain. Konveksi tidak selalu membutuhkan tenaga otot dari hewan, sehingga pada kenyataannya memindahkan O2 atau CO2 dari satu tempat ke tempat yang lain pada hewan bisa dibantu seperti saat arus air skala global mempengaruhi pasokan oksigen di laut yang paling dalam, sehingga bisa dikatakan untuk ini mungkin bisa lihat gambar. Ini efek yang tepat dari aliran fluida pada transportasi gas sebagian bergantung pada geometri aliran. Nah, di gambar ini sudah digambarkan bahwa ada dua geometri penting yang digambarkan sebagai salah satunya yakni aliran searah melalui tabung seperti aliran darah melalui pembuluh darah. Yang kedua adalah aliran pasang surut atau aliran bolak-balik yang masuk dan keluar dari rongga ujung buta seperti yang terjadi di paru-paru mamalia. Nah, selanjutnya pada hewan yang menggunakan transport konvektif, difusi dan konveksi biasanya bergantian saat oksigen bergerak dari lingkungan ke mitokondria. Jadi selama pergantian ini, maka difusi memenuhi kebutuhan untuk transportasi gas jarak pendek, sedangkan transportasi konvektif digunakan untuk jarak jauh. Nah, contoh pengangkutan dari O2 dari atmosfer ke mitokondria dalam diri manusia misalkan bisa dilihat pada gambar tersebut. Nah, ini itu dibagi menjadi 4 langkah. Mungkin teman-teman bisa ngezoom gambarnya dari makalah atau dari PPT juga boleh. Nah, di sana ada langkah yang pertama. Nah, yang pertama itu nomor 1, transportasi konvektif melalui pergerakan udara yang dihirup dari atmosfer ke kedalaman paru-paru. Nah, ini kemudian lanjut ke langkah yang kedua atau tahap yang kedua, yaitu difusi melalui kantung ujung alveolar berisi gas termasuk alveolus, kemudian melalui epitel alveolar dan epitel kapiler darah paru, dan akhirnya ke dalam sel darah merah atau RBC di mana oksigen bergabung dengan hemoglobin. Nah, pada tahap ini hanya ada sekitar 0,000006 terakhir dari langkah ini yang membutuhkan difusi melalui jaringan atau cairan. Nah, langkah yang ketiga bisa dilihat di sana adalah transfer konvektif melalui sirkulasi darah. Langkah yang keempat yaitu difusi dari sel darah merah dengan
difusi dari sel darah merah dalam kapiler darah sistemik ke mitokondria dalam sel otot. Nah, mitokondria sebenarnya kan jauh lebih kecil dibandingkan dengan sel otot daripada yang ditunjukkan. Sehingga bisa dilihat pada gambar tersebut sudah jelas sebenarnya bahwa contoh konveksi ini merupakan salah satu contoh bukti bahwa konveksi ini biasanya lebih cepat dibandingkan difusi. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu cascade oksigen. Nah, konsep dari cascade oksigen ini adalah cara yang sangat informatif untuk meringkas mengenai pengangkutan oksigen dari lingkungan hidup si hewan tadi ke mitokondria hewan. Nah, dalam bahasa sehari-hari bisa disebut cascade ini adalah riam atau rangkaian air terjun terjal di sepanjang aliran sungai. Jadi bisa dikatakan bayangkan saja ada tangga bertingkat-tingkat, nah itu dialiri oleh air. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, bisa dilihat pada gambar, pada gambar tersebut adalah gambar konsep cascade oksigen yang mana difilosofiskan sebagai atau dianalogikan dengan bentuk cascade yang ada di sepanjang aliran pegunungan. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan gambarnya dulu. Yang pertama yaitu ada keterangan A di sana, yang paling atas, kiri paling atas. Nah, itu ada A cascading, yang mana dalam aliran yang mengalir air kehilangan energi potensial dari setiap kali turun dari setiap kali turun ke tempat yang lebih rendah. Nah, kemudian pada bagian B ada pada seseorang tekanan parsial oksigen turun setiap langkah dalam pengangkutan oksigen. Kemudian pada gambar tersebut terutama pada bagian A yang tadi, angka ketinggian merujuk ke ketinggian yang lebih rendah secara berurutan di sepanjang jalur aliran. Nah, disinilah energi kinetik diabaikan tetapi harus diperhitungkan untuk analisis fisik yang lengkap. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu lingkungan pernapasan. Nah, lingkungan pernapasan hewan di alam merupakan proses biotik yang sama pentingnya dengan efek fisik dalam menentukan konsentrasi dan tekanan parsial oksigen ataupun saya ulangi, untuk lingkungan pernapasan hewan di alam merupakan proses biotik yang sama pentingnya dengan efek fisik dalam menentukan konsentrasi dan tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida. Nah, proses yang bekerja di dalam lingkungan atau di perairan dapat dilihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan proses yang mempengaruhi tekanan parsial oksigen dan karbon dioksida, yang mana kotak yang biru tersebut kotak yang berwarna biru itu melambangkan sebagian dari alam atau lingkungan. Nah, hewan dan tumbuhan yang hidup di sana memberikan pengaruh yang kuat pada konsentrasi lokal dan tekanan parsial oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, pada siang hari, dengan sinar matahari yang cukup, organisme fotosintetik menambahkan oksigen ke udara atau air dan mengekstrak CO2 atau karbon dioksida. Kemudian, hewan, bakteri, dan jamur menghilangkan oksigen dan menambah karbon dioksida. Dan pada malam hari, organisme fotosintetik melakukan hal yang sama. Nah, pada setiap bagian dari lingkungan, seperti yang ditunjukkan pada gambar, pertukaran O2 dengan karbon dioksida dengan daerah sekitarnya melalui difusi dan konveksi jadi difusi ini selalu cenderung menyamakan tekanan parsial melintasi batas, dan konveksi biasanya melakukannya juga dengan pencampuran fisik. Jadi di bagian manapun dari lingkungan adalah bisa dikatakan untuk menemukan organisme penghuni secara kolektif dinaikkan atau menurunkan tekanan parsial oksigen relatif terhadap di daerah si lingkungannya tadi. Sedangkan difusi dan konveksi secara bersamaan cenderung meratakan tekanan parsial dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi, kekuatan relatif dari proses ini menentukan apakah tekanan parsial oksigen di bagian yang diinginkan berbeda dari atau tetap sama dengan yang sebelumnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Selanjutnya yaitu materi tentang sistem pernapasan pada hewan invertebrata. Sebagian hewan invertebrata masih memiliki sistem pernapasan atau sistem respirasi yang sederhana dibandingkan spesies hewan vertebrata. Adapun sistem pernapasan hewan invertebrata yang akan dibahas yaitu yang pertama ada Arthropoda, Porifera, Mollusca, Vermes, Echinodermata, Coelenterata. Nah, selanjutnya yaitu materi yang pertama yaitu Arthropoda. Yang pertama yaitu yang pada belalang. Corong hawa atau trakea adalah alat pernapasan yang dimiliki oleh serangga dan arthropoda lainnya. Pembuluh trakea bermuara pada lubang kecil yang adik kerangka luar ekskeleton yang disebut spirakel atau stigma. Spirakel berbentuk pembuluh silindris yang berlapis zat kitin dan terletak berpasangan pada setiap segmen tubuh. Spirakel mempunyai katup yang dikontrol oleh otot sehingga membuka dan menutup spirakel terjadi secara teratur. Pada umumnya, spirakel terbuka selama serangga terbang dan tertutup saat serangga beristirahat. Oksigen dari luar masuk lewat spirakel, kemudian udara dari spirakel menuju pembuluh-pembuluh trakea dan selanjutnya pembuluh trakea bercabang lagi menjadi cabang halus yang disebut trakoleus sehingga dapat mencapai seluruh jaringan dan alat tubuh bagian dalam. Pertukaran gas terjadi antara trakoleus dengan sel-sel tubuh. Trakoleus ini mempunyai fungsi yang sama dengan kapiler pada sistem pengangkutan transportasi pada vertebrata. Mekanisme jika otot perut belalang berkontraksi maka trakea mengkerupi sehingga udara kaya CO2 keluar. Sebaliknya jika otot perut belalang berelaksasi maka trakea kembali pada volume semula sehingga tekanan udara menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan di luar sehingga akibatnya udara di luar yang kaya O2 masuk ke trakea. Sistem trakea berfungsi mengangkut O2 dan mengedarkan ke seluruh tubuh dan sebaliknya mengangkut CO2 hasil respirasi untuk dikeluarkan dari tubuh. Dengan demikian, darah pada serangga hanya berfungsi mengangkut sari makanan dan bukan untuk mengangkut gas pernapasan di bagian ujung trakoleus. Terdapat cairan sehingga udara mudah berdifusi ke jaringan. Nah, selanjutnya itu alat respirasi pada kalajengking dan laba-laba. Kalajengking dan laba-laba besar Echinidae yang hidup di darat memiliki alat pernapasan berupa paru-paru buku. Sedangkan jika hidup di air bernapas dengan insang buku. Paru-paru buku memiliki gulungan yang berasal dari invaginasi perut. Masing-masing paru-paru buku ini memiliki lemparan tipis yang tersusun berjajar. Paru-paru buku ini juga memiliki spirakel tempat masuknya oksigen dari luar. Keluar masuknya udara disebabkan oleh gerakan otot yang terjadi secara teratur. Baik insang buku maupun paru-paru buku, keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Selanjutnya yaitu alat respirasi pada porifera. Hewan filum ini tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan yang sangat sederhana. Porifera tidak memiliki alat pernapasan khusus. Udara pernapasan dipertukarkan oleh sel-sel di permukaan tubuh atau oleh sel-sel leher yang dipersentuhan dengan air. Porifera bernapas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuh masuk ke dalam rongga melalui pori-pori spongial. Proses pernapasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher koanasid, yaitu sel-sel yang berbatasan dengan langsung rongga spongial. Perhatikan gambar yang biru. Aliran air yang masuk melalui ostium menuju rongga spongial membawa oksigen sekaligus zat-zat makanan. Pengikatan O2 dan pelepasan CO2 dilakukan oleh sel-sel leher atau koanasid. Selain melakukan fungsi pernapasan, sel leher sekaligus melakukan proses pencernaan dan sirkulasi zat makan. Selanjutnya air keluar melalui oskulum. Contoh hewan dari porifera yaitu Spongia sp.
Selanjutnya yaitu alat respirasi pada Coelenterate. Hewan pilum Coelenterata tubuhnya tersusun atas banyak sel dan memiliki jaringan. Hewan ini tidak memiliki alat pernapasan yang lengkap. Alat bantu pernapasan berupa lekukan lapisan gastromedal yang berada di sedikit di bawah mulut yang disebut siphonoglyphia. Namun sel-sel ini di permukaan tubuh yang lain juga dapat melakukan pertukaran gas dan dengan lingkungannya. Contohnya yaitu Aurelia aurita, Hydra sp dan Metrium sp. Selanjutnya yaitu alat respirasi dari Echinodermata. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas Asteroida. Respirasi pada Asteroida dilakukan oleh Derma brachyrial dan insan yang terletak di papula. Insan bantang laut yang merupakan penjuluran berbentuk tabung sederhana dari kulit bagian pusat yang berongga dari setiap insan merupakan perpanjangan selom. Pertukaran gas terjadi melalui difusi melintasi permukaan insang dan cairan di dalam selom bersirkulasi masuk dan keluar dari insang membantu transport gas. Permukaan kaki tabung bintang laut pun membantu dalam proses pertukaran gas. Kelas Echinoidea, respirasi dilakukan oleh insang yang terletak menjorok dari membran petroleum. Kelas Horiorida, respirasi dilakukan oleh saluran-saluran yang bercabang disebut pohon pernapasan yang berhubungan dengan kloaka. Kelas Ophioidea, respirasi dilakukan oleh tentakel yang terletak di lengan. Kelas Chiroidea, respirasi dilakukan oleh pinula. Nah, Porifera dan Coelenterata tidak mempunyai organ khusus. Oksigen langsung diambil dari air. Itu merupakan alat pernapasan dari Echinodermata. Selanjutnya yaitu alat pernapasan pada annelida. Sistem pernapasan pada pilum annelida setiap kelasnya berbeda-beda. Pada cacing laut dari kelas Polychaeta memiliki tonjolan pipi yang dekat dengan Parapolida pada setiap segmen tubuhnya. Parapodia berperan sebagai insang dan juga berfungsi untuk merayap dan berenang. Dan pada kelas Chirodenia bernapas dengan insang bila di air dan menggunakan kulit bila di darat. Pada kelas Oligochaeta bernapas melalui permukaan kulit yang selalu basah oleh cairan mukus. Contoh Lumbricus sp. Mekanisme cacing bernapas yaitu oksigen dari lingkungan berdiskusi masuk ke kapiler darah pada kulit, terus oksigen diikat menggunakan hemoglobin, terus darah diedarkan ke seluruh tubuh, lalu menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida berdifusi keluar melalui kulit. Cacing menggunakan permukaan tubuhnya untuk bernapas. Hewan ini memanfaatkan permukaan kulitnya untuk bernapas. Oleh karena itu, kulit cacing tanah selalu basah untuk memudahkan terjadinya pertukaran di udara. Di bawah permukaan kulitnya yang basah tersebut ternyata terdapat kapiler-kapiler darah. Melalui kapiler ini oksigen berdifusi masuk ke dalam kulit, lalu ditangkap diedarkan oleh sistem peredaran. Selanjutnya yaitu materi tentang alat respirasi pada moluska. Organ pernapasan pada moluska menggunakan insang seperti bivalvia, cephalopoda, kiton, dan siput laut. Akan tetapi siput darat tidak memiliki insang yang merupakan ciri khas sebagian gastropoda akuatik. Sebagai gantinya, lapisan rongga mantel berfungsi sebagai paru-paru yang menukarkan gas-gas pernapasan dengan udara. Pernapasan dengan menggunakan insang di mana air memasuki rongga mantel melalui sifon aliran masuk melewati insang dan terjadi pertukaran gas dalam lamela insang dan kemudian keluar dari melalui sifon aliran keluar. Mungkin itu saja yang materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah respirasi pada hewan vertebrata. Yang pertama ada Pisces. Ikan bernapas menggunakan insang yang terdapat pada sisi kiri dan kanan kepala. Pada insang terdapat filamen,
Lalu pada filamen ini terdapat lapisan tipis yang disebut dengan lamela. Insang ini ditutup oleh penutup insang atau yang disebut dengan operkulum. Bisa dilihat pada gambar yang A menunjukkan tampak lateral lengkungan insang di bawah operkulum. Lalu gambar yang B dan C merupakan pembesaran yang berurutan yang menunjukkan struktur dari susunan insang. Nah, pada gambar C sudah terlihat lamela sekunder. Garis panah biru menunjukkan aliran air dan garis panah hitam menunjukkan aliran darah. Lalu pada gambar D merupakan tampilan filamen yang diperbesar dan terdapat 3 filamen lamela sekunder. Di sana terlihat jelas aliran darah dan aliran air yang ditunjukkan oleh garis panah biru dan garis panah hitam. Nah, aliran darah di dalam lamela sekunder arusnya berlawanan dengan aliran air. Bisa dilihat juga garis panah hitam ke kiri dan garis panah biru itu ke kanan. Nah, darah mengalir dalam setiap satu lembar lamela sekunder. Terlihat jelas di lamela sekunder yang paling depan, itu garis panah hitam menunjukkan aliran darah. Selanjutnya, mekanisme respirasi pada Pisces. Ada 2 tahap. Yang pertama tahap pemasukan dan yang kedua tahap pengeluaran. Pada tahap pemasukan, yang pertama adalah mulut ikan akan membuka, lalu operkulum menutup, kemudian air masuk rongga mulut dan menuju lembaran insang. Nah, sehingga oksigen yang larut dalam air akan diambil oleh darah, dan darah juga melepaskan karbon dioksida dan uap air. Pada tahap pengeluaran, mulut ikan akan menutup, kemudian operkulum akan membuka. Air dari rongga mulut mengalir keluar melalui insang. Nah, air yang dikeluarkan ini telah bercampur dengan karbon dioksida dan uap air yang dilepaskan darah. Selanjutnya, ada alat respirasi tambahan pada Pisces. Ada beberapa, tapi di sini hanya dicantumkan 3 saja. Yang pertama ada labirin. Labirin ini merupakan ruang yang sempit yang berliku-liku di sekitar insang. Contohnya itu ada pada ikan gurami. Nah, ikan yang mempunyai labirin dapat mengambil oksigen langsung dari udara, meskipun tetap memanfaatkan oksigen yang terlarut saat berada dalam air. Nah, jika ikan berada di luar air, selama insangnya masih basah, itu dia masih dapat menghisap oksigen langsung dari udara. Selanjutnya, alat respirasi tambahan yang kedua adalah kulit, yang ada pada ikan gelodok. Ikan gelodok ini ikan yang sering muncul di permukaan air untuk bertengger di akar pohon bakau. Pada tutup insangnya atau pada operkulumnya itu terdapat banyak pembuluh darah sehingga memungkinkan terjadinya respirasi. Selanjutnya ada gelembung renang. Gelembung renang ini merupakan kantong yang berisi udara atau oksigen dan berada pada rongga tubuh ikan. Gelembung renang ini berfungsi untuk menjaga posisi ikan agar bisa mengapung saat berada dalam air. Tetapi pada lungfish atau pada ikan paru ini berfungsi sebagai layaknya paru-paru. Jadi pada saat musim panas atau saat kolamnya kering, ikan akan tidur atau hibernasi. Nah, selama hibernasi, ikan ini hanya bernafas dengan gelembung renangnya sebagai pengganti paru-paru. Selanjutnya adalah amfibi. Pada amfibi, oksigen berdifusi melalui selaput rongga mulut, kulit, dan paru-paru. Berudu amfibi bernapas menggunakan insang. Lalu paru-paru akan berfungsi secara bertahap sampai menjadi katak dewasa. Nah, bisa dilihat pada gambar yang A merupakan larva dari salamander. Di sana ditunjukkan insang eksternalnya sebagai alat untuk bernapas. Pada gambar yang B menunjukkan paru-paru pada kodok dewasa
yang terletak pada dorsal. Nah, pada amfibi ada 2 fase juga, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Bisa sambil dilihat pada gambar di bawah. Pada fase inspirasi ini, yang pertama adalah otot sternohyoideus akan berkontraksi. Kemudian rongga mulut membesar, akibatnya oksigen masuk melalui koane. Setelah itu koane menutup, lalu otot rahang bawah dan otot geniohyoideus berkontraksi dan rongga mulut mengecil, mendorong oksigen masuk ke paru-paru melalui celah-celah. Lalu dalam paru-paru terjadi pertukaran gas. Kemudian oksigen diikat oleh darah yang berada dalam kapiler dinding paru-paru. Dan kemudian karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Kemudian fase ekspirasi yang pertama yaitu otot perut dan sternohyoideus akan berkontraksi. Lalu udara dalam paru-paru tertekan keluar dan masuk ke dalam rongga mulut. Lalu celah tekak menutup atau celah faring menutup. Kemudian koane membuka, otot rahang bawah dan geniohyoideus berkontraksi. Lalu rongga mulut mengecil. Dan akhirnya udara yang kaya akan karbon dioksida akan keluar. Selanjutnya pada respirasi reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru. Sistem respirasi pada reptil dibantu oleh gerakan rongga dada. Pernapasan reptil diatur oleh otot interkosta atau otot tulang rusuk karena reptil tidak memiliki sekat diafragma. Pada reptil terdapat 2 fase mekanisme pernapasan, yaitu ada inspirasi dan ekspirasi. Pada fase inspirasi, tulang rusuk mula-mula akan mengembang. Kemudian volume rongga dada akan meningkat dan akhirnya udara masuk ke dalam paru-paru. Lalu pada fase ekspirasi, tulang rusuk akan merapat dan kemudian karbon dioksida dan uap air akan keluar dari paru-paru. Selanjutnya pada aphes. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Nah, paru-paru burung berjumlah sepasang yang letaknya di dalam rongga dada dan diselimuti oleh selaput bernama pleura, juga berhubungan dengan kantong-kantong udara atau pundi hawa. Paru-paru burung terdiri dari bronkus primer, bronkus sekunder, dan parabronkus. Bronkus primer yaitu saluran percabangan dari trakea, dan ada bronkus kiri dan kanan. Kemudian bronkus primer itu bercabang menjadi bronkus sekunder atau yang disebut dengan mesobronkus. Lalu burung itu tidak memiliki alveolus dan digantikan oleh pembuluh udara yang disebut dengan parabronkus. Parabronkus ini berhubungan dengan pembuluh darah kapiler sehingga dapat terjadi proses pertukaran gas secara difusi. Burung itu memiliki 9 kantung udara yang tersebar di beberapa bagian tubuhnya. Mekanisme pernapasan burung saat hinggap itu berbeda dengan saat terbang. Pada waktu terbang, pernapasan burung dibantu oleh kantung udara. Mekanisme pernapasan burung saat hinggap ada inspirasi dan ekspirasi. Pada saat inspirasi, udara masuk melalui hidung, kemudian ke trakea, yang mengakibatkan tulang rusuk bergerak ke bawah dan rongga dada membesar. Lalu udara masuk ke paru-paru dan terjadilah proses difusi. Nah, lalu ke kantong udara belakang atau posterior, lalu ke paru-paru, dan kemudian kantong udara depan atau anterior. Kemudian pada fase ekspirasi, tulang rusuk bergerak ke atas, lalu rongga dada mengempis dan udara keluar dari kantong udara, kemudian masuk ke paru-paru dan terjadi proses difusi, lalu melewati trakea dan akan keluar melalui hidung. Kemudian mekanisme pernapasan burung saat terbang.
pada saat inspirasi, ketika sayap terangkat, kantung udara di ketiak akan mengembang. Kemudian kantong udara di antar tulang selangka atau korakoid terjepit. Lalu udara akan masuk ke kantong udara di perut atau abdominal. Dan sebagian udara masuk ke paru-paru. Dan terjadilah proses difusi, sebagian masuk ke kantung udara yang lain. Lalu pada saat fase ekspirasi, sayap diturunkan. Kantong udara di ketiak terjepit. Kantung udara di antar tulang selangka atau korakoid itu mengembang. Udara masuk ke paru-paru dan terjadilah proses difusi. Lalu kantung udara di bagian dada akan mengembang dan udara terdorong keluar. Selanjutnya, respirasi pada mamalia. Mamalia bernapas menggunakan paru-paru. Nah, urutan saluran pernapasannya yaitu mulai dari rongga hidung, lalu ke faring, kemudian trakea, lalu bronkus, dan ke paru-paru. Kemudian, gas oksigen dari paru-paru diangkut darah ke jantung. Dari jantung, gas oksigen diedarkan ke seluruh jaringan tubuh oleh darah. Dari jaringan tubuh, gas karbon dioksida diangkut menuju jantung, lalu masuk ke paru-paru, dan keluar melalui organ-organ yang sama pula. Nah, dibagi menjadi dua, ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Bisa sambil dilihat gambar di sampingnya. Untuk pernapasan dada saat inspirasi itu, otot antar tulang rusuk akan berkontraksi. Kemudian, volume rongga dada akan membesar dan menghasilkan tekanan yang kecil. Lalu, pada saat ekspirasi, otot antar tulang rusuknya berelaksasi dan volume rongga dada mengecil. Lalu adanya tekanan besar sehingga udara keluar. Lalu untuk pernapasan perut, pada fase inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Kemudian diafragmanya mendatar. Bisa dilihat diafragmanya itu yang garis merah di gambar samping. Kemudian volume rongga dada membesar dan adanya tekanan yang kecil. Selanjutnya pada ekspirasi, otot diafragma berelaksasi. Kemudian otot perut berkontraksi dan diafragma melengkung ke rongga dada. Kemudian volume rongga dada akan mengecil dan adanya tekanan yang besar. Nah, volume udara yang dihirup dan dihembuskan pada setiap napas disebut volume tidal. Rata-ratanya adalah 500 ml pada manusia dalam kondisi istirahat. Volume tidal selama inhalasi dan ekshalasi maksimal adalah kapasitas vital yang mencapai sekitar 3,4 liter untuk perempuan dan 4,8 liter untuk laki-laki. Udara yang tersisa setelah ekshalasi yang ditekan disebut volume residual atau residual volume. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai transportasi oksigen. Meskipun oksigen diangkut melalui darah, mungkin kita semua masih ingat bahwa oksigen tidak terlarut dalam cairan. Sejumlah kecil oksigen larut dalam darah dan diangkut dalam aliran darah. Tetapi itu hanya sedikit, sekitar 1,5% dari jumlah totalnya. Mayoritas molekul oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan tubuh dengan sistem transportasi khusus yang bergantung pada eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit mengandung metaloprotein hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat molekul oksigen ke eritrosit. Heme adalah bagian dari hemoglobin yang mengandung zat besi dan heme itulah yang mengikat oksigen. Satu molekul hemoglobin mengandung molekul heme yang mengandung besi. Nah, untuk transport oksigen sendiri ada yang terdapat pada paru-paru dan juga jaringan perifer. Kita akan bahas dari paru-paru terlebih dahulu. Oksigen dari alveolus berdifusi ke kapiler darah. 2-3% terlarut dalam plasma. Nah, bisa dilihat pada gambar bahwa ini adalah alveolus. Nah,
Kemudian dari sini oksigen akan masuk ke dalam kapiler yang ada di paru-paru. Kemudian 97 sampai 98% itu akan berdifusi ke eritrosit. Yang berwarna merah ini adalah eritrosit, di mana di dalamnya terdapat Hb. Nah, Hb itu nanti akan mengikat oksigen. Selanjutnya akan terbentuk senyawa yaitu HBO2 atau oksihemoglobin. Nah, HBO2 ini nanti akan diangkut dalam sirkulasi darah. Ikatan Hb itu dengan oksigen bersifat reversibel dan setiap molekul Hb maksimal mampu mengikat 4 molekul oksigen. Untuk pada jaringan perifer yang ini, itu dia akan dimulai dari HBO2 di mana tadi sudah ada ikatan antara oksihemoglobin karena dia nanti akan dilepaskan oksigennya. Maka oksihemoglobin dalam eritrosit nanti akan terurai kembali menjadi Hb+ dan O2. Nah, nanti O2-nya ini dalam eritrosit dan plasma darah akan langsung berdifusi ke sel jaringan. Pada sel otot nanti jaringan akan diikat oleh namanya mioglobin atau Mb, dan setiap molekul Mb ini hanya mampu mengikat satu molekul oksigen saja. Dan setelah masuk ke dalam jaringan, ke dalam sel, tentunya nanti dia akan masuklah ke dalam mitokondria. Nah, dalam mitokondria nanti itu akan diikat oleh yang namanya sitokrom C sebagai akseptor ion H+ dalam oksidasi NADH dan FADH untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai transport karbon dioksida. Nah, CO2 berasal dari metabolisme seluler yang berdifusi dari sel ke pembuluh darah kapiler. Nah, di sini terdapat 7% itu terlarut dalam plasma dalam bentuk CO2. Sedangkan sisanya 93% itu dia berdifusi dalam plasma yang terdiri dari 23%-nya itu berikatan dengan Hb membentuk HbCO2 dan 70%-nya itu nanti akan diubah menjadi H2CO3 oleh enzim karbonik anhidrase. Selanjutnya H2CO3 ini nantinya akan terurai menjadi ion H+ dan HCO3. Kemudian H+ ini nanti akan digunakan dalam sistem buffer. Ion HCO3 akan dikeluarkan dari eritrosit. Kemudian bersamaan dengan masuknya ion Cl. Nah, peristiwa pertukaran ion ini disebut dengan chloride shift. Selanjutnya, nah, di sini terdapat CO2 di dalam plasma, nanti dia akan masuk dan berdifusi lalu berikatan dengan H2O. Nah, CO2 yang berikatan dengan H2O ini nanti akan membentuk atau menghasilkan suatu senyawa H2CO3 yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Nah, proses ini itu sangat cepat sehingga H2CO3-nya juga akan terbentuk dengan cepat. Setelah itu, H2CO3 akan diuraikan kembali menjadi HCO3- ditambah dengan H+. Kemudian, HCO3 ini nanti akan berdifusi keluar dalam plasma dan kemudian klorida yang ada di luar eritrosit itu akan masuk ke dalam eritrosit. Jadi, proses ini berfungsi untuk mempercepat proses pengeluaran CO2. Sedangkan tadi ada zat ataupun hidrogen dari hasil penguraian H2CO3 ini nanti H+-nya akan berikatan dengan Hb. Nah, kemudian akan membentuk yang namanya HHB. Nah, HHB inilah yang kemudian akan bisa mengikat yang namanya CO2 sehingga terbentuklah nanti HHB plus CO2.
di mana nanti diikat CO2-nya dan kemudian akan dilepas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai koordinasi sistem sirkulasi dan sistem pertukaran gas. Di sini terdapat gambarnya ya. Nah, ketika bernafas, udara yang kaya akan oksigen. Nah, yang merah ini adalah oksigennya. Itu nanti akan dihirup masuk ke alveolus. Kemudian dari alveolus terjadi pertukaran oksigen dengan darah. Jadi darah masuk dan CO2 keluar. Kemudian nanti darah akan mengalir ke jaringan. Kemudian ketika sampai di jaringan, O2 ini nanti dia akan lepas ke jaringan, kemudian CO2 akan diambil. Dapat dilihat ketika pada jaringan tekanan parsial oksigen di darah itu akan menurun karena darah melepaskan O2-nya ke jaringan. Sedangkan tekanan parsial pada CO2 naik karena memang darah mengambil CO2 dari jaringan selanjutnya. Nah, kedua gas ini nanti diangkut oleh darah masuk ke paru-paru. Kemudian dari paru-paru terjadi pertukaran dengan udara yang ada di alveolus. Selanjutnya nanti udara akan dibuang keluar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai kelainan pada sistem respirasi. Yang pertama di sini terdapat CRD, yaitu Chronic Respiratory Disease. Nah, penyakit ini merupakan penyakit menular dan menahun yang terjadi karena adanya infeksi dari bakteri. Bakteri yang paling sering menyebabkan penyakit ini adalah Mycoplasma galisepticum. CRD ini juga merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan dan bersifat kronis. Lalu di sini terdapat coryza. Pada umumnya, penyakit pada sistem pernafasan hewan ini menyerang ayam layar ataupun ayam boiler. Penyakit ini sangat mudah menular dengan angka kematian 20% dan kesakitan hingga 100%. Kemudian ada penyakit distemper. Ini merupakan salah satu penyakit yang sudah menyebar secara luas di dunia. Pada umumnya, penyakit ini disebabkan oleh virus dan sangat sering terjadi pada anjing. Penyakit ini merupakan penyakit menular dan menyerang sel-sel epitel pada permukaan tubuh, kemudian pada selaput lendir, pada mukosa mata, dan mukosa saluran pernafasan juga sistem pusat otak. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.